Di awal film kita akan diperlihatkan seorang gadis yang sangat cantik bernama Clara, yang baru saja bangun tidur dan sedang bersiap untuk memulai aktivitasnya. Clara pun pergi bekerja dengan penuh rasa bahagia. Dia menyapa Caesar si penjaga dengan begitu ramah, dan tak lupa meminta tolong pada Caesar untuk memeriksa wastafel di kamarnya, karena salurannya ternyata mampet. Mendengar permohonan itu Caesar pun jadi sangat bersemangat, karena ternyata diam-diam Caesar sudah naksir sama Clara sejak zaman dinasti Tang. Setelahnya Caesar pun melakukan pekerjaannya mulai dari membersihkan meja, dan memasukkan surat-surat penghuni apartemen sesuai kotak surat mereka masing-masing. Beberapa waktu kemudian Caesar pun pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi ibunya. Bukan hanya sekedar menjenguk, di sini Caesar juga menceritakan soal kehidupannya pada sang ibu terutama tentang wanita yang dia taksir yaitu Clara. Ketika Caesar kembali ke apartemen, ternyata bosnya sudah ada di sana, dan dia pun langsung dimarahi sang bos karena Caesar pergi terlalu lama. Beruntungnya, salah satu penghuni apartemen bernama Veronica pun muncul. Dia meminta tolong pada Caesar agar mau memberikan makan pada anjingnya di kamar nanti malam, karena saat ini Veronica ingin pergi menghadiri sebuah pesta. Singkatnya malam pun tiba. Saat itu muncul dua orang petugas kebersihan bernama Limpeza beserta anaknya yang bernama Joven, yang kerjaannya tentu saja membersihkan apartemen dan juga jaga malam menggantikan Caesar. Sebelum ke kamar Caesar pun menyempatkan diri untuk memberi makan anjing-anjing Veronica. Dan ketika melihat kue buatan Veronica yang tadi pagi ditawarkan, Caesar pun merasa jijik dan memberikan kue itu kepada para anjing. Setelah selesai, Caesar pun pulang ke kamarnya untuk membersihkan diri. Dan dari sini terlihat Caesar ternyata adalah tipe orang yang sangat menjaga kebersihan. Dan setelah badannya bersih, bukannya langsung tidur. Di sini Caesar malah mengambil suatu kunci lalu kembali pergi membawa tas. Perlu diketahui karena Caesar adalah penjaga apartemen maka Caesar memiliki semua kunci cadangan setiap kamar. Sementara itu di tempat lain terlihat Clara yang baru pulang dan dia mendapati ada banyak sekali surat dari orang misterius. Tak mau ambil pusing, Clara pun membuang surat-surat itu lalu memutar musik dan menari-nari yang tanpa dia sadari ada seseorang yang bersembunyi di bawah tempat tidurnya. Yah, ternyata orang itu adalah Caesar. Ketika sudah tengah malam, dengan sebuah cermin Caesar pun mengintip untuk memastikan apakah Clara sudah tertidur. Dan saat mengetahui Clara sudah tidur, Caesar pun keluar secara perlahan sambil mengenakan masker. Lalu diam-diam dia pun membius Clara. Dan ketika Clara sudah terbius, Caesar pun melakukan ritual kenikmatan. Setelah puas, Caesar pun melanjutkan aksinya. Dia menyuntikkan sebuah cairan ke beberapa skincare milik Clara. Tanpa sengaja, Caesar menemukan beberapa botol obat membasmi serangga. Dan dari sinilah Caesar mendapatkan sebuah ide baru untuk menyempurnakan rencananya. Alarm di jam Caesar pun berbunyi. Setelah tadi malam sudah puas nambah lagi, Caesar pun terbangun dan bergegas pergi sebelum Clara terbangun juga. Namun siapa sangka di tengah pelariannya dia malah menemukan jam tangan milik Clara dan juga bertemu dengan Ursula. Ternyata ini bukan yang pertama kalinya Caesar kepergok oleh Ursula. Kali ini Ursula tidak meminta uang pada Caesar. Setelah itu seperti biasa, Caesar kembali ke kamarnya dan bersiap menjalani rutinitasnya sebagai seorang resepsionis. Termasuk memasukkan surat-surat ke kotaknya seolah semuanya berjalan normal tanpa gangguan. Di sisi lain terlihat Clara yang baru saja terbangun. Ternyata efek obat bius itu masih terasa hingga membuatnya telat bangun. Sebelum turun, Clara sempat membaca SMS dari seseorang yang diam-diam mengaguminya. Namun ia lebih memilih untuk mengabaikannya. Saat ia tiba di bawah, Caesar langsung menyambutnya dengan senyum ramah. Dia berpura-pura seolah tidak ada apapun yang terjadi tadi malam. Beberapa waktu kemudian terlihat Caesar yang sedang menulis surat di kamarnya. Dan ketika itu tiba-tiba Ursula datang. Kedatangannya ke sini bukanlah tanpa tujuan. Hari pun berganti. Waktu itu terlihat Caesar dimarahi oleh bosnya yaitu Pecino, karena Pecino menilai kerjaannya Caesar semakin buruk. Apalagi karena ia membiarkan tanaman di rooftop sampai layu dan tidak terurus. Caesar memilih pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya. Seperti biasa, di sana ia menceritakan semua yang ia alami, mulai dari bosnya yang sering marah hingga kisah cintanya dengan Clara. Di malam harinya, Caesar membohongi Limpeza dan juga Joven. Ia mengatakan ada penghuni yang mengeluh soal kebersihan apartemennya. Joven langsung membela diri karena merasa sudah membersihkan dengan baik. Namun ibunya tidak percaya dan tetap memarahinya dan Limpeza pun menyuruh Joven untuk kembali membersihkannya. Setelah selesai piket, Caesar kembali pergi ke apartemen Clara dengan alasan ingin memperbaiki wastafel. Namun sebenarnya ia sendirilah yang sebelumnya menyumbat saluran pembuangan itu dengan kanebo. Di sini ia juga membersihkan jam tangan Clara yang kemarin dia temukan, seolah-olah jam itu jatuh ke dalam wastafel. Setelah itu Caesar kembali bersembunyi di bawah ranjang, menunggu Clara tertidur seperti biasanya. Saat tengah malam, Caesar pun kembali menjalankan aksinya. Ia membuat Clara tidak sadar dengan biusnya. Setelah itu, Caesar mengoleskan cairan gel aneh ke berbagai sudut kamar dan lemari Clara. Ia juga menaruh sesuatu di dalam kulkas dengan tujuan yang tidak jelas. Keesokan paginya Clara melihat ada bintik-bintik di wajahnya. Namun ia tidak terlalu memikirkannya dan tetap bersikap ceria seperti biasanya. Di siang harinya terlihat Caesar yang sedang mengirim surat dengan amplop warna kuning dalam jumlah yang cukup banyak dan di sini, akhirnya terungkap fakta bahwa ternyata orang misterius yang sering mengirimi Clara surat aneh adalah Caesar. Hari demi hari pun berlalu, Caesar terlihat tetap semangat menjalani rutinitasnya seperti biasa. Namun sebaliknya kondisi Clara justru semakin memburuk. Wajahnya mulai meradang akibat cairan yang diam-diam dimasukkan Caesar ke dalam skincare miliknya.
Setiap hari terlihat Caesar terus-menerus memasukkan cairan aneh ke skincar milik Clara. Tapi tiba-tiba lemari makaupnya dipenuhi kecoa bahkan sampai menyebar ke seluruh sudut kamar. Ternyata rencana Caesar berjalan dengan lancar. Cairan gel yang ia oleskan sebelumnya memang digunakan untuk menarik kecoa. Akibatnya Clara pun meminta bantuan Caesar untuk membersihkan apartemennya dari serangga-serangga menjijikan itu. Dengan sikap liciknya, Caesar langsung bersedia untuk membantu. Ia berharap kejadian ini bisa membuat Clara mulai menyukainya. Karena sangat takut dengan kecoa-kecoa ini, untuk sementara Clara pun memutuskan menginap di rumah ibunya. Ia akan kembali setelah apartemennya selesai dibersihkan oleh Caesar. Pada saat itu Ursula memperhatikan Caesar. Dan sepertinya ia sadar bahwa semua ini adalah ulahnya Caesar. Saat sedang berbicara dengan Clara, Caesar hampir saja keceplosan karena ia sempat bertanya, apakah Clara masih diteror oleh orang misterius tersebut? Clara pun jadi bingung. Bagaimana Caesar bisa tahu soal teror itu? Padahal dia sama sekali tidak pernah cerita. Melihat kebingungan Clara, Caesar pun langsung berdalih bahwa Nyonya Veronica lah yang telah memberitahunya. Mendengar jawaban itu, Clara pun tidak jadi curiga. Ia pun memberikan nomor teleponnya kepada Caesar dan meminta agar dihubungi jika apartemennya sudah bersih. Setelahnya Caesar pun pergi menjenguk ibunya. Di sana ia bercerita kalau dirinya sedang kecewa, karena hingga kini Clara sama sekali tidak pernah jatuh cinta dengannya. Caesar merasa semua yang dia lakukan sia-sia. Sejak saat itu, Caesar pun mulai gelap mata. Dia berniat menghabisi Clara karena baginya jika dia tidak bisa memiliki Clara, maka tak ada satu orang pun yang boleh memiliki Clara. Keesokan harinya, polisi datang untuk menyelidiki kejadian di apartemen Clara. Mereka menduga semua ini ada kaitannya dengan teror yang selama ini dialami oleh Clara. Namun secara mengejutkan, pihak kepolisian malah menemukan barang bukti seperti surat dan handphone di dalam loker milik Joven. Karena ternyata, diam-diam Caesar telah meletakkan barang bukti itu di loker Joven untuk menjadikan Joven sebagai kambing hitam. Dan akhirnya, Joven beserta ibunya ditangkap. Setelah keadaan kembali aman, Caesar pun menelpon Clara dan memberitahu bahwa apartemennya sudah bersih. Setelah itu, Caesar pun menyiapkan semua peralatannya untuk menghabisi Clara. Namun pada malam harinya, rencana itu gagal karena Clara pulang bersama pacarnya, yaitu Marcos. Caesar sangat marah. Bukan hanya karena rencananya gagal tapi juga karena melihat wanita yang ia cintai bersama pria lain. Yang lebih sial lagi, obat bius yang dia bawa malah menumpahi wajahnya sendiri dan hal itu membuat Caesar menjadi teler. Dalam kondisi setengah sadar, ia pun berusaha keluar sekuat tenaga. Tapi saat sampai di pintu, kunci yang dia bawa ternyata salah hingga akhirnya dia pun pingsan di kamar mandi. Keesokan harinya, hampir saja Clara menemukan Caesar. Namun kali ini Caesar beruntung karena Clara tidak melihatnya. Sementara itu Marcos malah menemukan sebuah tas yang diduga itu adalah milik Caesar. Clara mengira tas itu tertinggal saat Caesar membersihkan apartemennya. Namun di sini Marcos merasa curiga, apalagi setelah melihat isi tas tersebut yang isinya bukan peralatan kebersihan dan juga ada buku harian Caesar. Saat Marcos hendak membacanya, tiba-tiba saja Clara menjadi teler. Dan kesempatan ini dimanfaatkan oleh Caesar untuk keluar dari kamar mandi. Ketika Clara dan Marcos menuju kamar mandi, Caesar diam-diam lewat untuk mengambil kunci yang benar di dalam tasnya. Ia mencoba pergi tanpa ketahuan, tapi sayangnya Marcos melihatnya. Marcos pun langsung ingin menyerang Caesar. Namun Clara datang dan melerai. Ia menjelaskan bahwa Caesar adalah penjaga apartemen yang sebelumnya membantu dirinya membersihkan kamar apartemennya. Caesar beralasan ia masuk hanya untuk mengambil tasnya yang tertinggal. Ia juga meminta maaf karena masuk tanpa izin karena mengira Clara belum pulang. Sekali lagi, Clara percaya dengan alasan Caesar. Ia bahkan mengambilkan tas tersebut untuk Caesar. Namun di sini Marcos masih mencurigainya, apalagi mengingat salah satu barang di dalam tas Caesar adalah gergaji. Akibat kejadian itu, Caesar pun terlambat datang ke tempat kerjanya dan akhirnya dia pun dibawa ke kamar mandi. Caesar dipecat oleh atasannya dan ia diberi waktu 15 hari untuk berkemas dan keluar dari apartemen ini. Di titik ini Caesar merasa hidupnya benar-benar hancur. Ia merasa tidak punya apa-apa lagi dan tidak ada yang bisa membuatnya bahagia. Bahkan ia juga sempat melukai perasaannya Veronica dengan berkata bahwa Veronica sudah tua dan tidak akan ada lagi yang mau sama dia karena dia sibuk ngurusin anjing melulu. Setelah itu Caesar melihat Clara dan Marcos yang hendak pergi liburan dan hal itu membuat Caesar semakin terpuruk juga hancur karena sudah tidak sanggup lagi. Caesar pun akhirnya memilih bundir. Namun saat hendak melompat ia melihat Clara dan Marcos ternyata tidak jadi pergi dan akhirnya harapannya pun kembali dan ia membatalkan niatnya untuk bundir. Diketahui Clara tidak jadi liburan karena sebelum pergi ternyata mereka sempat memeriksa kesehatan Clara yang akhir-akhir ini sering mendadak teler. Dan tanpa diduga setelah diperiksa dokter menyatakan bahwa Clara sedang hamil 2 minggu. Di sini Marcos pun bingung karena ia merasa selalu memakai jaket karet dan tanpa mereka sadari pertengkaran itu didengar oleh Caesar yang bersembunyi di bawah ranjang. Di malam harinya Caesar pun kembali membius Clara bahkan juga Marcos. Lalu tanpa rasa bersalah ia pun malah ikut tidur di tengah nyempil-nyempil kayak upil. Keesokan harinya Marcos pun menemui Caesar dan memintanya kembali membersihkan apartemen Clara dengan alasan apartemennya masih ada kecoa. Namun sebenarnya itu hanya akal-akalan Marcos aja agar Caesar mau datang karena saat ini Clara sedang tidak ada di rumah. Secara mengejutkan Marcos pun mengatakan bahwa ternyata dia sudah menemukan obat bius dan barang-barang milik Caesar di bawah kasur. Meskipun rahasia yang terbongkar, Caesar tetap tidak merasa bersalah. Hal itu pun membuat Marcos jadi marah, hingga akhirnya mereka berdua pun terlibat baku hantam.
Caesar yang berhasil menghabisi Marcos pun kemudian mengatur kejadian ini agar terlihat seperti bundir. Ia menaruh pecahan kaca di tangan Marcos supaya tampak seolah-olah Marcos mengakhiri hidupnya sendiri. Beberapa jam kemudian polisi memanggil Caesar untuk dimintai keterangan terkait meninggalnya Marcos. Dan dengan kepandainya menjawab semua pertanyaan, Caesar pun akhirnya kembali dilepaskan. Keesokan harinya saat Caesar sedang berkemas, polisi pun datang lagi. Mereka menanyakan kenapa sidik jari Caesar ditemukan di apartemen Clara. Dan dengan santai, Caesar menjelaskan bahwa itu wajar karena ia pernah membersihkan apartemen tersebut. Ia juga menambahkan bahwa Clara dan Marcos sering bertengkar. Dan dengan liciknya ia menggiring opini polisi untuk berpikir bahwa hubungan mereka yang buruk bisa menjadi alasan kenapa Marcos memilih bundir. Dan lagi-lagi Caesar berhasil lolos dari kecurigaan polisi. Saat hendak meninggalkan apartemen, Caesar melihat Clara dan ibunya yang juga hendak pergi. Ia membantu mereka membukakan pintu dan menyampaikan rasa belasungkawa. Singkatnya 1 tahun kemudian, terlihat kini Clara telah melahirkan seorang bayi. Suatu hari, ia menerima kiriman berupa surat dan buku harian dari Caesar. Ketika membaca surat itu, Clara yang tadinya sedang bahagia mendadak hatinya jadi hancur saat membacanya. Yang mana dalam surat tersebut, Caesar menceritakan semua perbuatannya dan memberitahu bahwa anak yang Clara kandung adalah anaknya Caesar. Caesar berharap Clara akan selalu mengingat kepala botaknya Caesar setiap kali melihat wajah bayi itu. Ia juga ingin Clara tidak melupakan apa yang terjadi di malam-malam yang pernah mereka lalui bersama. Caesar bahkan mengucapkan terima kasih karena dari semua kejadian itu, ia merasa akhirnya memahami arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan film pun tamat.